Selamat siang. Pada hari ini kita akan kembali melaksanakan seminar proposal tesis atas nama Korles Niki Ulu ya. Dengan demikian, dengan mengharapkan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, seminar Saudara Korles dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Saudara Korles, siap, Pak. Sudah siap untuk menjelaskan kepada kita rencana penelitian proposal ini? Baik, dengan segala keterbatasan saya siap, Pak. Untuk ya, jadi memang Pak Tony, Pak Jufri dengan segala keterbatasan kita, Korles ini akan menyampaikan mungkin hanya secara lisan saja karena screen share-nya itu tidak bisa berfungsi maksimal karena menggunakan HP. Ya mohon pengertiannya Pak Ton, Pak Jufri, agar Pak Korles, seminarnya Pak Korles ini bisa berlangsung dengan baik. Dengan kesiapan Saudara Korles, saya persilakan ya menjelaskan itu rencana penelitiannya seperti apa atau poin-poin penelitiannya apa. Silakan Korles. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua di saat ini. Perkenalkan, nama saya Korles Niki Ulu, NIM 13694180001. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan mencoba untuk menjelaskan latar belakang sehingga saya mengangkat judul pengaruh kualitas pendidikan vokasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia. Ya, yang melatar belakangi penulis atau saya untuk mengangkat judul ini, ya di zaman era globalisasi sekarang ini peran pendidikan sangat dibutuhkan dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Nah, kontribusi pendidikan ini adalah kontribusi yang sangat positif karena dia terkait dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, untuk itu perlu adanya kualitas pendidikan yang baik karena berhubungan dengan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang produktif. Nah, sumber daya manusia yang produktif ini seperti yang dirilis dalam The World Bank tahun 1991 dikemukakan oleh Higgs, dia menyimpulkan bahwa di negara-negara dengan kualitas pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi itu akan mampu memiliki tingkat income yang lebih tinggi pula. Nah, dengan demikian, untuk memperoleh pendidikan atau sumber daya manusia yang memiliki tingkat keterampilan yang tinggi itu, perlu adanya pendidikan keterampilan yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, ada dua pendekatan yang dilakukan terkait dengan pendidikan ketenagakerjaan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang produktif. Yang pertama yang penulis utarakan di sini adalah terkait dengan pendidikan non formal dan pendidikan formal atau informal. Nah, untuk pendidikan formal itu sendiri, pendidikan formal itu sendiri dapat didapat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang disediakan oleh pemerintah dalam Balai Latihan Kerja BLK ataupun komunitas-komunitas center atau pusat-pusat komunitas ataupun lembaga-lembaga latihan kerja ataupun kursus-kursus pelatihan kerja. Nah, ini merupakan salah satu trik yang digunakan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang memadai. Nah, yang kedua, yang merupakan jalur yang kedua yang dapat saya sampaikan adalah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu diutarakan bahwa jenjang pendidikan menengah atas kejuruan SMK itu juga merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keterampilan. Baik di dalam sekolah menengah kejuruan menengah itu sendiri, ataupun secara dengan pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan kejuruan vokasi atau profesional dan akademisi. Nah, lebih mengerucut lagi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 15,
disyaratkan bahwa SMK sebagai lembaga sekolah menengah kejuruan itu dia memiliki tugas untuk membentuk peserta didiknya dalam level menengah untuk dapat bekerja pada saatnya ketika ia dikeluarkan atau lulus pada nantinya di tingkat SMK dan dapat diterap atau diserap atau diterima di lapangan pekerjaan. Nah, untuk itu dalam kriteria sistem pendidikan kejuruan ini ada beberapa kriteria yang dikemukakan oleh Finch dan Kroon-Kilton tahun 1984. Dia mengatakan bahwa SMK sebagai sistem pendidikan kejuruan, kriteria sistem pendidikan kejuruan itu dia berorientasi pada pendidikan dan latihan. Nah, dibandingkan dengan SMA umumnya, SMA umum pada biasanya itu berbeda sistem kerja dari sistem pendidikan yang dianut oleh SMK. Nah, kemudian fokus kurikulum yang dan untuk pendidikan SMK ini juga berbeda dengan sekolah menengah umum biasanya. Karena dia terkait dengan pelatihan. Karena kalau di SMU atau SMA umum pada biasa, untuk teori itu lebih banyak daripada teori. Sebaliknya, kalau di SMK atau pendidikan kejuruan ini, lebih menekankan kepada aspek keterampilan. Dengan demikian, fokus kurikulum yang diajarkan di pendidikan SMA, SMK vokasi ini, itu dia lebih pada level pelatihan dan keterampilan dibandingkan dengan teori. Jadi perbandingannya sekitar 70 dan 30%. Nah, di samping itu, pendidikan SMK ini juga dia relevan, dia senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada pada saat itu. Sehingga dianjurkan supaya sistem yang dianut oleh SMK ini, dia terus mengalami perkembangan dari saat ke saat. Nah, menurut data Bank Dunia yang dirilis dalam The Promise of Education in Indonesia pada tahun 2018, di sana dikatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia itu dikatakan masih sangat rendah. Meski perluasan akses pendidikan untuk masyarakat sudah meningkat cukup signifikan. Nah, ini yang sangat menarik perhatian dari saya selaku penulis, karena saya beranggap bahwa penulisan yang saya tulis ini, dia memiliki sedikit kelebihan dibandingkan dengan beberapa penulis-penulis yang lain, yang mereka lebih menekankan aspek kuantitas daripada aspek kualitas. Nah, kualitas yang saya masukkan di sini adalah seperti misalnya hasil kelulusan yang dicapai oleh peserta didik jenjang SMK. Nah, kalau bisa dilihat pada tabel yang sudah saya bagikan, mohon maaf, di tabel 1.1 itu, di halaman 6 dan halaman 5 dan halaman 6, itu ada rata nilai yang penulis cantumkan untuk lulusan SMK tahun ajaran 2015-2019 untuk 34 provinsi. Dan rata nilai ini penulis angkat berdasarkan hasil penelitian dari hasil rata-rata nilai dari 4 mata pelajaran yang diuji. Di antaranya itu ada mata pelajaran umum untuk matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sementara untuk SMK ditambah dengan 1 mata pelajaran lagi, yaitu mata pelajaran ujian kompetensi. Nah, 4 mata pelajaran ini yang kemudian dirata-ratakan, sehingga dalam halaman 6 itu ada rata-rata nilai kalau dilihat dari secara nasional, itu tergambar ada penurunan. Mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, itu nilai rata-rata siswa capaian ujian nasional itu 62,15, menurun pada tahun 2016 58,54, dan seterusnya sampai di tahun 2019 itu 46,72. Itu nilainya. Sementara untuk standar nilai kelulusan secara nasional itu berkisar antara 55,5. Itu standar nilai kelulusan. Nah, kita bandingkan dengan nilai yang ada ini, memang untuk tahun 2015 terdapat 62,15%. Dia menurun di tahun yang selanjutnya. Ini
faktor-faktor penyebabnya antara lain salah satunya adalah ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pergantian kurikulum dari kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ke kurikulum 13. Nah, kurikulum 13 ini berlaku dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ini. Nah, model ini juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil lulusan yang dicapai oleh anak-anak didik kita di Indonesia, khususnya di hasil lulusan SMK. Karena ketika diuji, ada dua model yang diuji nasionalkan pada saat itu. Yang pertama, ujian yang dilaksanakan dengan mempergunakan ujian berbasis pensil dan kertas. Dan ujian yang kedua adalah ujian nasional berbasis komputer. Nah, dengan cara ini akan mengakibatkan peserta didik atau siswa SMK itu dia mengalami penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Seperti yang boleh saya tampilkan dalam tabel 1.1 seperti yang ada pada tangan Bapak sekalian. Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa dilihat dari pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia, terlebih khusus dikaitkan dengan pendidikan keterampilan vokasi ini, vokasi menengah ini, yang menghasilkan peserta didik yang mempunyai kompetensi dan keahlian-keahlian tertentu, dan sekiranya dapat diterima outputnya itu dalam dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian secara menyeluruh mereka akan mendapatkan penghasilan. Selanjutnya kemudian dari penghasilan mereka itu mereka dapat menopang pertumbuhan perekonomian di daerah, dan secara makro perekonomian secara makro itu juga tentunya akan mengalami peningkatan. Nah, dilihat dari daya serap yang ada di dalam tabel selanjutnya ini, tabel 1.3, itu dapat penulis sampaikan bahwa ada terjadi peningkatan total angkatan kerja khusus untuk jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan. Itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi pertumbuhannya sebesar 5,70%. Nah, peningkatan ini diharapkan diharapkan itu dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Di lain sisi, tingkat kualitas pendidikan dan keterampilan yang dihasilkan itu juga memang harus senantiasa itu diuji, kemudian memiliki kualitas yang memadai sesuai dengan standar. Satu hal, apabila standar kualitas itu dia tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh pemerintah, ini dia akan menjadi beban bagi negara. Seperti yang dikatakan oleh Fatih tahun 2015, tingkat kualitas pendidikan itu apabila dia rendah, dia akan menjadi beban bagi suatu negara. Nah, terkait dengan itu, beban itulah dia akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara besar. Nah, selanjutnya dapat saya sampaikan, kalau dilihat terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara global di Indonesia, ini data yang saya punya itu data PDB atas dasar harga konstan tahun 2010 itu menunjukkan tren yang meningkat, walaupun sebenarnya dalam pertumbuhannya dia berkisar antara 5%, 5,3% pada tahun pertumbuhannya pada tahun 2015-2016, kemudian 5,6, 5,17 dan terakhir tahun 2019 pertumbuhannya 5,2%. Nah, pertumbuhannya ini dia meningkat, tapi tidak secara drastis, dia berkisar antara 5% saja pertumbuhannya. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan ini dia akan dapat menggerakkan angkatan kerja untuk dapat terserap di lapangan kerja. Nah, dilihat dari perkembangannya, PDB ini dari tahun ke tahun itu secara keseluruhan totalnya sebesar 5,7% dari tiap tahun. Nah, fenomena peningkatan ini, pertumbuhan tersebut, diharapkan dapat mampu memperluas kesempatan kerja.
Karena jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya produk domestik bruto walaupun cuma di sekitar 5% tadi, maka membuka kesempatan kerja sehingga tenaga kerja itu diharapkan akan dapat terserap oleh sektor ekonomi. Dengan demikian sektor ekonomi itu juga diharapkan akan meningkat. Ya, selanjutnya berdasarkan ulasan latar belakang singkat yang boleh tadi penulis utarakan, dapat penulis sampaikan bahwa walaupun masih sedikit peneliti yang menggunakan ukuran kualitas pendidikan, maka penulis ini tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja itu dengan mengangkat judul penelitian, yaitu pengaruh kualitas pendidikan vokasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia. Nah, mengerucut ke masalah pokok yang juga menjadi pertanyaan penelitian kami, yaitu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia, dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh kualitas pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Sehingga tujuan penelitian yang bisa saya angkat adalah untuk mengetahui perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia, dan yang kedua adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh kualitas pendidikan dan tingkat pengangguran di Indonesia. Ya, selanjutnya bisa saya sampaikan di sini adalah terkait dengan manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah yang pertama itu sebagai bahan masukan kepada pemerintah, terutama instansi terkait untuk digunakan sebagai sumbangsi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua itu sebagai masukan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengetahui kondisi pendidikan vokasi ini terhadap penyerapan kesempatan kerja di Indonesia. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sebagai bahan penambah wawasan penulis dalam menambah kualitas pendidikan vokasi serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan kesempatan kerja di Indonesia. Kemudian yang keempat, sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang sedang meneliti topik berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian landasan teori dan hipotesis yang boleh dipercepat saja itu kalau landasan teori masuk ke hipotesis lalu kerangka pemikiran penelitian. Baik Pak, untuk landasan teori dan hipotesisnya itu ada beberapa landasan teori yang dipakai oleh saya pendidikan terkait dengan teori-teori pendidikan, kemudian teori pendidikan vokasi, kemudian prinsip-prinsip pendidikan vokasi. Selanjutnya kalau pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan ada teori-teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik. Sementara untuk teori ketenagakerjaan, saya menggunakan konsep ketenagakerjaan klasik tenaga kerja, kesempatan kerja, dan teori ketenagakerjaan. Dan berdasarkan landasan teori ini dan ulasan latar belakang tadi, rumusan masalah dan hipotesis yang bisa saya angkat sebagai jawaban sementara itu diduga bahwa kualitas pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Baik, saya lanjut ke metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami pakai di sini yaitu metode penelitian yang bersumber dari jenis sumber datanya adalah data sekunder yang berjenis data panel, yang diambil dari data dari 34 provinsi 5 tahun terakhir, terhitung mulai dari 2015 sampai dengan 2019. Nah, ada beberapa definisi operasional terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kualitas pendidikan. Kemudian ada juga inflasi dan investasi. Nah, kemudian metode analisis yang dipakai, yang saya pakai di sini adalah metode analisis regresi simultan untuk data panel atau yang biasa kita kenal dengan panel simultan. Baik, untuk metode penelitian yang saya pakai ada uji spesifikasi model yang saya pakai itu ada yang pertama adalah terkait dengan persamaan dua persamaan struktural spesifikasi model untuk metode penelitian yang saya pakai ini persamaan struktural
yang saya kebetulan angkat terkait dengan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Itu ada di bab 3. Kemudian dari hasil metode, dari hasil spesifikasi model ini nanti dikembangkan lagi menjadi persamaan reduksi yang menjadi dikembangkan dalam persamaan 3.3 dan 3.4. Ya, saya tidak bisa menampilkannya di sini, saya bisa menyebutkan saja, mohon maaf Pak. Selanjutnya, ya, ada pengujian model simultan yang dipakai, ada 3 uji pengujian yang dipakai. Yang pertama adalah uji identifikasi, kemudian ada uji eksegonitas dan uji simultanitas. Nah, untuk uji identifikasi ini ada 2 macam model yang dipakai, adalah itu order condition dan model rank condition. Nah, untuk kedua model ini juga ada memiliki syarat. Ya, syaratnya ketika K besar lebih kecil, K minus K kecil sama dengan N minus 1, maka syaratnya adalah maka persamaan tersebut disebut dengan just identified. Kalau lebih besar dari M-1, maka persamaan tersebut over-identified. Kemudian kalau K lebih kecil M-1, maka persamaan tersebut dinyatakan unidentified. Nah, selanjutnya kita ada dalam rank condition. Setiap persamaan itu akan diidentifikasi untuk mendapatkan satu determinan ya dari order 2x2 dari koefisien variabel yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut, namun ada dalam persamaan-persamaan yang lain. Selanjutnya setelah uji identifikasi ini dilaksanakan, kita ada dalam uji. Pak Ya, Pak. Saya kira itu mungkin tidak perlu dijelaskan ya. Baik, Pak. Yang penting substansinya sudah tercover dari apa yang mulai dari judul tadi sampai kepada model. Iya. Namanya model analisis yang digunakan. Ya. Saya kira penyampaian presentasi awal sudah cukup ya, saya kira Pak Korles ya. Siap. Ya, baik. Jadi Pak Korles, kita akan berpindah kepada tim penguji saudara. Kebetulan kita ini ada 2, saya sendiri, lalu kemudian Pak Tony. Ibu Din, Pak Ton, maaf Ibu Din, saya lupa sampaikan tadi. Ibu Din hari ini ada kegiatan rapat dengan Sinode Gereja Protestan Maluku. Jadi beliau memang tadi malam sudah menelpon saya dan minta izin untuk tidak hadir pada seminar proposal hari ini. Jadi beliau minta Pak Tony pengertian baiknya untuk ketidakhadiran beliau. Baik, Saudara Korles, kesempatan yang pertama saya persilakan kepada Pak Dr. Ishak Tony Motita Putih, SE MSc. Pak Ton, silakan Pak untuk memberikan komentar, saran dan tanggapan kepada rencana penelitian Saudara Korles ini. Pak Ton, silakan Pak. Belum bunyi suaranya Pak, masih mic-nya masih ya. Terima kasih Pak Kaprodi. Ya Pak, silakan Pak. Pak Jufri, selamat siang Pak Jufri. Korlex, Pak Korlex. Ya, Pak Korlex dulu S1-nya apa? Selamat siang Pak. Suara putus-putus. Ya. Pak Korlex dulu S1-nya apa? S1. Ekonomi Pak, ekonomi pembangunan Pak. Satu angkatan dengan siapa? Satu angkatan. Teman kuliah Pak. Pak Jufri. Oh, satu angkatan Pak Jufri. Oke, Pak Korlex. Lupa mahasiswa lah Pak nih. Korlex. Korlex Ya, sekarang ambil S2 ya. Kemudian Ya. kira-kira waktu dari ekonomi jadi guru sekarang ya? Iya Pak. Itu pendidikan vokasinya cocok sih. Cocok Pak, cocok. Cocok Pak. Karena yang saya ajarkan adalah mata pelajaran produktif Pak, bandingkan dengan SMU pada biasanya. Di SMK itu saya ajarkan ekonomi bisnis Pak, jadi dia agak sedikit relevan dengan yang saya tekuni saat ini Pak. Pendidikan ekonomi vokasi bisnis. Apa? Pendidikan vokasi itu apa? Ya Pak?
Pendidikan Ya, vokasi. pendidikan Pak. vokasi, ya pendidikan yang lebih mengutamakan keahlian Pak daripada teori. Dia lebih Sejajar apa? mengutamakan Setingkat apa? Setingkat apa dia? Biasa diberikan pada derajat apa dia? Yang pendidikan mana? akademisi Pak, Akademisi dari jenjang apa? Pendidikan apa? jenjang D3. D1, D2, D3, D4, dan strata 1. D3 Pak, D3, ya, strata 1. Betul Pak. Sekarang, Kornes tahu tidak, pertumbuhan ekonomi itu yang terjadi di Indonesia, bahkan di Maluku, itu pendidikan, pertumbuhan ekonomi itu dia dipengaruhi oleh apa yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi? Pertumbuhan ekonomi itu dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sudah ya, sekarang kenyataannya pertumbuhan ekonomi itu dia dipengaruhi oleh apa sekarang yang pertumbuhan ekonomi pendidikan kita Pak, pendidikan, tingkat pendidikan atau sumber daya manusia Pak. keliru, korek. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang itu dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Oh siap. Makanya kenapa BLT, bantuan-bantuan langsung tunai, bantuan-bantuan banyak untuk UMKM itu untuk masyarakat beli, belanja banyak. Sedangkan pendidikan itu belum tergambar. Yang jadi masalah buat saya, ini pendidikan vokasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana cara mengukurnya itu? Kalau bicara sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, apa itu masih bisa mungkin berkait. Tapi pertumbuhan ekonomi, bagaimana mengkaitkan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas pendidikan itu untuk menguji. Sedangkan di Indonesia itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Maluku, itu cenderung dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Iya. Nah sekarang di masalah Kornes memasalahkan cuma satu ya. Hanya kita bagus, tapi jangan sampai dipaksakan. Misalnya masalah, bagaimana perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia? Itu perkembangan perbaikan ya, kualitas pendidikan Indonesia. Kedua, bagaimana pengaruh kualitas pendidikan Indonesia? Masalah pokok ini tidak berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Ya. Selanjutnya kita lihat di hipotesis di kerangka pikir. Anda berbicara tentang pendidikan vokasi, Anda ambil masalah itu, Anda menjadi variabel investasi, tenaga kerja, pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Betul, Pak. Itu juga beta bingung lah. Dari mana? Jadi artinya bahwa Anda lompat-lompat. Mau pakai yang mana gitu maksudnya. Sehingga hipotesa diduga kalau pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan masalah pokok pendidikan. Siap. Artinya mau kaitkan pendidikan itu dengan pertumbuhan ekonomi sulit sekarang untuk diketahui. Katakan begini, di Maluku sekarang pertumbuhan vokasi cukup bagus. Apakah pertumbuhannya naik? Kan tidak, karena pertumbuhan ekonomi kita banyak ditunjang oleh konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat ditunjang oleh kesempatan kerja dipengaruhi oleh tenaga kerja yang terserap itu kan. Berarti upah. Ya. Apakah orang yang berpendidikan vokasi bagus, dia langsung dapat kerja di Maluku? Kan berarti penyerapan kerja dong, penyerapan tenaga kerja. Ya. Kalau misalnya ekonomi banyak sekarang jadi tukang ojek. Bagaimana dia menyumbang pertumbuhan ekonomi? Lulusan Anda punya angkatan beberapa orang ada jadi papa lele di pasar. Anda beruntung jadi guru. Siap. Bagaimana di regres itu, saya menurut itu agak tidak bisa dicerna. Kalau Anda terus, karena ini bicara pendidikan, dikaitkan dengan ekonomi, sehingga Anda dipaksakan mengaitkan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Supaya terbaca seakan-akan ekonomi. Tapi semua di sini berbicara tentang pendidikan. Nah, Anda mau kemana kira-kira? Sekarang Anda lihat di bab 3, yang Anda punya itu bab 3. Metode penelitian. Anda tulis pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kualitas pendidikan, inflasi, investasi. Ini kasih masuk di apa? Analisa apa ini? Kesempatan kerja, kualitas pendidikan, inflasi, investasi, betul. Ini bagaimana caranya? Definisi operasi variabel. Siap. Ada inflasi, pendidikan vokasi mempengaruhi inflasi. Ada pendidikan vokasi mempengaruhi investasi, bisa tuh
masih bisa ada kaitan. Ya. Artinya saya mau bilang bahwa coba nanti sama-sama dengan pembimbing, kelihatannya Anda nih mungkin kasih masuk ini buat pembimbing karena COVID ya, pembimbing saya ceritain. Dari semua Anda lihat metode penelitian terdahulu ini tidak ada berhubungan dengan pendidikan vokasi. Kalau kita lihat di skripsi, di proposal ini, proposal tesis ini, semua cuma hanya berhubungan dengan pertumbuhan inflasi dan rata-rata nilai mata uang. Kemudian yang pendidikan vokasi yang tidak ada. Siap. Sehingga rujukannya itu agak mengambang. Rujukan mengambang kenapa? Karena dari judul pengaruh kualitas pendidikan vokasi terhadap pertumbuhan. Tiba-tiba orang vokasi naik berarti pertumbuhan naik. Benar, kan Sen? Karena pendidikan vokasi kan menghasilkan kelulusan toh sebagai manusia. Ya. Dia terserap di lapangan pekerjaan, ada kesempatan kerja. Dia bekerja, dia dapat upah, dapat gaji, baru dia bisa belanja, konsumsi. Ya. Nah, bagaimana tiba-tiba pendidikan vokasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu agak sulit. Baik. Mereka kita bisa runtut saja ini kan. Jadi semua yang dari penelitian terdahulu yang berbeda tentang pendidikan vokasi tidak ada koreks. Ini karena proposal. Jadi kita lebih baik bilang sekali tempo tuh. Siap. Supaya ada perbaikan. Lebih baik di proposal bilang tempo sekali koreks. Tuh. Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi di sini seperti contoh di kerangka pikir. Itu leading apa leading? Leading indikator kah landing? Leading. Ya. Nah, itu terhadap ekonomi. Kesiapan sumber daya manusia memiliki keterampilan memadai, investasi, edukasi. Nah, ini sekarang untuk membuktikan di dalam skema kerangka pikiran ini salah. Artinya betul, tapi nanti didudukan ini kira-kira mau kemana? Koleksnya terlalu mengambang, terlalu makro, terlalu general. Anda mau ambil yang mana? Bayangkan dari pertama Anda tidak bicara pendidikan vokasi, Anda langsung bicara di era lulusan pendidikan. Coba bicara itu pendidikan. Pada saat bicara pendidikan itu, Anda tidak masuk di pendidikan vokasi langsung. Supaya langsung lihat sini Anda kasih masuk PDB, atas konsumen, apa. Kemudian Anda kasih masuk penduduk ada betul. Kemudian Anda kasih masuk lagi. Nah ini nanti bicarakan lagi. Anda kasih masuk pencapaian nilai ujian nasional SMK, dia berhubungan dengan pendidikan vokasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu di mana. Jadi data Anda kasih masuk data ini semua tuh hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi itu dengan pendidikan vokasi tidak ada. Anda melihat kualitas sumber daya manusia. Ya. Jadi nanti dibicarakan lagi dengan pembimbing, barangkali ini nanti disatukan pemikiran gitu, jangan terlalu melebar begitu. Ya benar Kores ya? Baik, Pak. Makasih, Terima kasih Pak Kaprodi. Terima kasih Pak Kaprodi. Pak Mike. Pak Udin Mike. Ya. Terima kasih Pak Tan. Ya. Pak Jufri masih betul saya dapat lihat suara muka nih Pak Juf. Halo Pak Juf. Halo Pak. Baik ya sudah tadi betul. Kalau beta dengar cuma putus-putus jadi beta ada coba ini akan jadi dengar seng. Tapi Lanjut Pak lanjut. Tidak sudah ya. Bisa dengar Belum Pak masih putus-putus. Beta coba sambung di HP tapi dengar putus-putus Pak. Lanjut saja Pak lanjut. Iya saja beta coba pakai headset ini, beta coba pakai headset ini jadi seng. Dapat dengar toh, Bapak? Iya Pak, dengar. Ya baik, Saudara Korles. Iya Pak. Ini saya kira ini gambaran umum saja dulu. Baik Pak. Ya. Jadi memang bahasa tulisan, lisan itu tidak segampang pada saat kita mengungkapkannya dalam bahasa tulisan. Iya.
Karena saya lihat tadi kalau misalnya Pak Korles menjelaskan rencana penelitian itu, lancar-lancar sekali, bagus sekali, Pak Tony, bagus sekali. Ya. Tetapi pada saat kita melihatnya, membuka proposal ini, ternyata ya itu Pak Tony bilang masih perlu banyak koreksi-koreksi, masih perlu banyak perbaikan selanjutnya, kan? Ya. Tapi itu dari sisi kita sebagai dosen, itu bisa dimaklumi, yang seperti itu. Nah, artinya kekurangan-kekurangan itu kita bisa diskusikan lebih lanjut, baik dengan tim pembimbing maupun dengan tim penguji. Nah, dari sisi itulah saya ada beberapa poin atau catatan penting yang perlu saya sampaikan di sini. Nah, ini perlu Pak Korles perhatikan baik-baik. Ya, Pak. Nah, saya melihatnya judulnya begini. Ini kalau judulnya kan begini Pak Korles, pengaruh kualitas pendidikan vokasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia. Ya kan, ya judulnya kan seperti itu. Nah, dari judul ini itu ada beberapa pertanyaan dasar yang perlu kita jawab. Pertanyaan dasar yang pertama, apakah judul ini atau topik ini bisa diteliti? Nah, jawabannya bisa. Jawabannya bisa, apapun kasusnya kita bisa meneliti. Orang kentutnya bisa diteliti, ya, apalagi seperti ini. Nah, tetapi pertanyaannya tidak hanya terhenti di situ. Nah, pertanyaan berikutnya begini, apakah ada keterkaitan teoritis dan empiris antara pendidikan vokasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja? Pak Tony jadi sudah banyak menjelaskan itu, ya ada keterkaitan itu. Nah, sekarang ini menjadi persoalan mendasar sekarang bagi Korles adalah bagaimana keterkaitan itu. Nah, itu yang secara secara deskriptif dan dalam rancangan penelitian ini itu yang belum muncul di situ. Nah, bagaimana keterkaitan itu? Itu belum muncul. Makanya Pak Tony tadi banyak menjelaskan bagaimana faktor-faktor lain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena di dalam rancangan penelitian ini tidak ada. Itu poin-poinnya di situ. Baik, Pak. Nah, lalu yang berikutnya, di dalam rencana sebuah penelitian itu sebenarnya harus ada konsistensi. Ada konsistensi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi misalnya judulnya harus konsisten dengan masalah pokok. Dia harus konsisten dengan tujuan penelitian. Dia harus konsisten dengan kerangka pemikiran. Dia harus konsisten dengan hipotesis. Dia harus konsisten dengan metode analisis. Nah, saya melihat kalau dari sudut pandang konsistensi, hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain, ini ibarat kapal ini ada penumpang gelap. Nah, kalau ibarat sebuah negara ini ada banyak penduduk yang ilegal ini. Contohnya di kerangka pemikiran, itu Korles berbicara investasi. Tadi Pak Tony juga sudah singgung. Bicara tenaga kerja. Padahal di awal pembicaraan kita, Korles tidak pernah menyinggung soal investasi. Korles hanya, ya kan? Ya. Betul saya yang beta bilang ya, betul saya. Ya, Pak. Nah, masih kurang itu Pak, itu masih kurang. Ya, Korles tidak pernah menyinggung atau berbicara soal investasi. Korles menyinggung, mungkin ada sebagian berbicara soal tenaga kerja. Tapi tenaga kerja yang seperti apa di sini? Korles berbicara soal pendidikan yang bagaimana? Nah, jadi itu yang saya sebutkan. Ada penumpang gelap di sini nih, variabel-variabelnya ada yang muncul secara satu persatu dalam bagian-bagian tertentu. Terus lanjut lagi ada inflasi. Kok tiba-tiba ada inflasi di situ? Itu dia dari mana? Dia loncat jendela lewat mana itu? Begitu kan? Ya, Pak. Nah, seperti itu. Nah, karena itulah perlu mungkin diluruskan. Yang berikutnya ada penumpang-penumpang gelap di sini nih.
di masalah pokok. Ini kan berbicara soal kesempatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Lalu tiba-tiba muncul lagi ada istilah tingkat pengangguran. Nah ini kan jadi apa namanya? Jadi membingungkan karena kesempatan kerja itu berbeda konsepnya, ya dengan pengangguran itu beda. Faktor-faktor determinannya juga berbeda yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja itu berbeda dengan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Nah, sehingga kedua konsep ini, kedua istilah ini tidak bisa digunakan secara bergantian untuk maksud dan tujuan yang sama, tidak bisa. Itu harus dibedakan itu. Baik. Ya, Korlesnya. Jadi, artinya saya berbicaranya untuk mengarahkan bagaimana pikiran-pikiran Korles itu yang bisa merepresentasi, menggambarkan ya pikiran-pikiran sarjana tingkat magister lah, begitu kan. Baik, Pak. Baik. Jadi, akhirnya berlanjut kepada hipotesisnya kualitas pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Nah, ini muncul lagi kata pengangguran ini. Jadi ini perlu sangat-sangat perlu diperhatikan. Nah, lalu yang berikutnya di model analisisnya, satu metode analisis. Korles mencoba untuk sepertinya modelnya itu model struktural, model simultan. Ya, simultan. Memang kalau kita mau melihat hubungan antara variabel ekonomi ini semuanya tidak hanya fungsional, tetapi dia kausalitas. Ya. Nah, jadi antara satu variabel dengan yang lain itu berpengaruh, bukan hanya dia berpengaruh, tetapi dia juga dipengaruhi. Katakanlah contohnya konsumsi dengan pendapatan. Orang bisa berbicara sekarang konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Tetapi yang Pak Tony tadi bilang ternyata pendapatan juga dipengaruhi oleh konsumsi. Nah, itu berarti bahwa ada hubungan kausalitas di situ, bukan hanya fungsional saja. Nah, itu berlaku untuk semua variabel-variabel ekonomi. Nah, kalau begitu, apakah semua penelitian harus menggunakan simultan? Tidak, ini opsional. Ini opsional. Kita bisa menggunakan model-model analisis yang lain. Itu tergantung dari tujuan penelitian kita. Jadi saya berpendapat bahwa jangan terlalu memaksakan diri untuk menggunakan model-model yang complicated. Nah, itu. Padahal ini sederhana sekali. Nah, artinya jangan membuat susah barang yang gampang. Tetapi kita juga tidak bisa menggampangkan barang yang sulit ya. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang terakhir mungkin di sini sebagai poin-poin penting adalah pengukuran variabel. Karena salah satu titik krusial di dalam penelitian kuantitatif itu adalah mengukur variabel-variabel penelitian. Ya. Karena kalau saya lihat di sini adalah mungkin Korles cenderung untuk mengukur pendidikan vokasi itu dengan nilai rata. Iya, kira-kira seperti itu. Nilai rata-rata dari hasil ujian. Ya. Nah, persoalan data yang Korles munculkan di sini, ini saya tahu pasti karena saya pernah melakukan penelitian itu tentang pendidikan vokasi di Maluku. Ini adalah nilai rata-rata yang dicapai oleh pendidikan vokasi setingkat SMK. Ya. Nah, betul kan? Ya, betul Pak. Iya, betul kan? Itu setingkat SMK. Korles harus sadar, pendidikan vokasi ini tidak terbatas di situ. Pendidikan vokasi itu juga ada pada jenjang perguruan tinggi. Misalnya ada D1, D2, bahkan D3. Ya kan? Nah, pendidikan vokasi ini tidak terbatas pada pendidikan formal. Informal pun juga ada. Misalnya balai-balai pelatihan. Ya. Nah itu. Karena pendidikan vokasi itu lebih diarahkan kepada keterampilan dan
Artinya dari sisi struktur kurikulumnya, praktikumnya itu harus lebih banyak dibandingkan teoritiknya. Ya. Nah, jadi arah daripada pendidikan vokasi itu adalah bagaimana menciptakan lulusan itu yang terampil dalam bidang tertentu. Siap pakai. Dia sudah siap pakai, kan begitu. Nah, itu konsep-konsep awal dulu sekarang. Nah, sekarang kita malu secara teoritik. Bagaimana keterkaitan antara pendidikan vokasi dengan pertumbuhan ekonomi? Mungkin pikiran awalnya, pikiran dasar dari Corles ini, kalau saya bisa membaca tadi, bahwa dengan pendidikan vokasi ini, lulusan ini dia terampil, lalu kemudian dia terserap di lapangan pekerjaan, lalu karena terserap dia punya pendapatan sendiri. Pendapatan sendiri memunculkan ada konsumsi di situ yang Pak Tony bilang tadi itu. Konsumsi sekarang mendrive itu pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertanyaan mendasar sekarang adalah apakah benar bahwa semua lulusan SMK itu atau pendidikan vokasi secara keseluruhan itu secara otomatis terserap di pasar kerja. Pak Tony tadi sudah menyinggung jangan sampai itu justru menjadi beban. Ya. Beban di dalam pasar kerja ini kita tidak bisa itu. Nah, perlu diingat, perlu kita pahami bersama bahwa model analisis itu atau teknik analisis itu cuma pisau saja, alat saja yang bisa kita gunakan. Tetapi persoalan data-data variabel penelitian ini itu perlu dipertanyakan. Makanya pertanyaan pertama tadi itu apa ada hubungan teoritisnya antara pendidikan vokasi dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau ada, itu bagaimana mekanisme itu, penghubungannya itu? Saya belum melihat di dalam kerangka, di dalam pemikiran ide dasar dari penelitian itu, bagaimana kita bisa menjelaskan hubungan itu. Nah, penelitian-penelitian di tempat lain, di negara lain, itu pernah saya baca, pernah saya lihat, bisa kita bagaimana kualitas pendidikan itu. Tetapi tidak menggunakan model seperti ini. Dia menggunakan peralatan sederhana saja, misalnya dengan fungsi Pop-Douglas. Itu bisa mendeteksi bagaimana pengaruh kualitas pendidikan itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Produksi ekonomi. Ya, produksi itu fungsi Pop-Douglas saja sederhana. Bisa bisa kita mendeteksi pengaruh kualitas pendidikan itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, karena itu saya mungkin ini ajang untuk kita berdiskusi Pak Corles, lalu kemudian dengan pembimbing Pak Corles ya. Jadi poin-poin itulah yang mungkin nanti Pak Tony kalau masih bisa menambahkan bisa saja, saya kasih kesempatan buat beliau. Jadi intinya bahwa harus ada konsistensi, ada konsistensi di dalam pemikiran rancangan penelitian ini. Lalu yang berikutnya jangan muncul penumpang gelap, itu tidak dibenarkan sama sekali di dalam rancangan penelitian. Ini tidak tiba-tiba muncul investasi, tiba-tiba muncul inflasi, itu dari mana? Bagaimana menjelaskan itu? Apalagi itu masuk dalam variabel utama penelitian, kan? Itu tidak. Itu Pak Tony juga bingung tadi deh. Kemarin itu tiba-tiba investasi dengan inflasi dia muncul bagaimana? Ada kaitan apa dengan itu? Dengan pendidikan vokasi? Artinya ide dasar dari ini. Jadi Pak Corles ini saya kira poin-poin dari saya perlu diperhatikan. Tetapi nanti akan saudara konsultasikan secara intensif lagi dengan dosen pembimbing. Tetapi kalau bagi saya bukan hanya terbatas pada dosen pembimbing. Pak Tony juga selama ini memang secara terbuka dan ikhlas itu senantiasa menerima mahasiswa walaupun bukan anak bimbingnya, tidak ada masalah. Saya kira itu dari saya. Kita mau mendengarkan dulu komentar dari Pak Corles dulu. Atau mungkin Pak Tony ada yang mau silakan Pak Tony. Sebelum Corles jawab, Pak Corles jawab. Ya, okay. Ini Pak Corles, kalau kita terfokus pada permodelan, itu akan sulit. Contoh, model regresi itu ada satu cerita bahwa
laki-laki Ambon kencing di Ambon, laki-laki Ambon kencing di Ambon, perempuan Manado jadi putih. Ya. Itu rekreasi bisa dibuat jadi seperti model tadi yang pendidikan vokasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kaitan teorinya itu tuh tidak kena bagaimana. Makanya tadi Pak Udin bilang runtutnya gimana. Kemudian kalau bisa orang meyakinkan tuh bagaimana caranya gitu. Oke, Koles, terima kasih Pak Udin, Pak Kaprodi. Ya, silakan Pak Koles. Mungkin Pak Koles jawab dulu, Pak. Dijawab dulu oleh mahasiswanya, Pak. Iya, Pak Koles. Saya persilakan Pak Koles dulu untuk memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Tony maupun saya sendiri. Pak Koles, silakan Pak. Baik Pak, ya terima kasih atas masukan dan penilaiannya. Saya berterima kasih sekali. Memang ya penelitian ini memang dibuat, saya buat dengan apa namanya, iya mau bilang apa namanya, tergesa-gesa juga tidak, tapi memang awal pemikiran saya memang kalau pertumbuhan apa namanya pengaruh daripada pendidikan vokasi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pikiran saya. Ternyata memang ada lagi hal-hal faktor lain lagi yang memang sangat berpengaruh. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi saya dan akan menjadi masukan bagi saya ke depan. Dan saya akan mengkonsultasikannya lagi dengan pembimbing saya ini terkait dengan apa namanya pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Udin dan Pak Tony tadi, jangan sampai ada penumpang-penumpang gelap lagi yang kelihatannya seperti tidak ada keterkaitannya di sini, seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Ya. Ya, baik Pak Koles. Ini kita ini semua terproses ya. Baik Pak. Makanya ada penelitian proposal, ada seminar proposal, ada seminar hasil, ada ujian. Nah, itu nanti dalam rangkaian kegiatan ini rancangan penelitian ini bisa diproses. Jadi ada tapisan-tapisan yang menghalangi masuknya penumpang gelap tadi itu. Sekarang ditapis lagi. Oh, ini tidak relevan, dikeluarkan. Nah, tetapi bisa saja di dalam prosesnya ada lagi yang perlu dimasukkan di situ. Nah, itu memang seperti itu. Kita semua memang tidak langsung jadi. Saya secara pribadi harus mengakui itu. Nah, itu ya Pak. Tidak ada lagi komentar lain Pak Torles? Tidak ada lagi Pak. Nah, ya, nanti sebentar kalau begitu. Nanti setelah ini mungkin Pak Tony atau saya masih ada ya. Kita sekaligus berdiskusi membicarakan Pak hajat dan kepentingan ini. Baik Pak Jufri. Pak Jufri silakan ya, sudah mungkin Pak Jufri tadi sudah banyak mendengar komentar dari Pak Todi, dari saya, lalu kemudian ada penjelasan tambahan dari Pak Korles, ide dasarnya seperti apa. Silakan Pak untuk memberikan meluruskan persoalan ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kapolri, Tony yang saya hormati. Ini memang berangkat dari diskusi saya dengan Pak Korles ya, sebelum ini dijadikan tesis. Cuman memang beberapa hal di sini belum terlalu lengkap sehingga menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan tidak perlu sebenarnya. Karena memang belum dijelaskan memang dari latar belakang, kemudian landasan teorinya dan kerangka pikir ya. Karena memang kemarin karena tadi Pak Korles bilang tergesa-gesa itu, saya fokus membantu dia di soal model ya. Sehingga saya agak luput terkait dengan landasan teorinya, kemudian kerangka pikirnya. Ya. Jadi kira-kira begini Pak Tony, Pak Udin. Tadi Pak Tony bilang benar bahwa ada pengaruh konsumsi. Tapi seharusnya kan Pak Tony ini kan orang mikro, harusnya lebih paham bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ya. Jadi nanti di landasan teorinya itu nanti Pak Korles kasih masuk
New growth theory, terutama terkait dengan human capital. Nah itu nanti harus diantarkan dari Solo Growth Model, ya. Teori pertumbuhan Solo itu dia sudah mencoba menampilkan faktor lain selain tenaga kerja dalam arti kuantiti, tapi dia masih belum menjelaskan itu faktor apa. Makanya dia masih implisit istilahnya, sehingga kemudian teori pertumbuhan Solo itu dilengkapi oleh endogenous theory, ya. Jadi dia sudah kasih masuk faktor yang memang masih tersirat di model Solo itu, dan di situ kemudian langsung dikembangkan menjadi itu technical progress dan human capital. Nah disitulah faktor human capital masuk sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kita lihat, dan mungkin di latar belakang Pak Koro harus tambahkan bahwa negara-negara yang sangat signifikan kemajuan ekonominya di Asia Pasifik, misalnya Korea dan sebagainya, itu karena faktor human capital, faktor lain. Nah, oleh karena itu fakta-fakta itu harus ditampilkan. Berangkat dari situ bahwa faktor sumber daya manusia itu berpengaruh terhadap kualitas dari pertumbuhan ekonomi. Nah, itu ketika sudah didudukan, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memusingkan hubungan antara aspek SDM terhadap pertumbuhan ekonomi itu mungkin bisa diminimalisir. Kalau yang tadi Pak Tony bilang faktor konsumsi, itu pendekatannya pendekatan permintaan, dan itu lain lagi. Ini kan pendekatannya pendekatan penawaran, ya. Jadi bagaimana kerangka awalnya tadi yang Pak Udin bilang betul, kerangkanya memang Cobb Douglas. Lalu dia kemudian berangkat terus menjadi New Growth Theory tadi. Nah itu yang harus didudukan. Lalu kemudian dari teori itu digambarkan dalam kerangka pikirnya, ya, sehingga tergambar aliran-aliran hubungannya seperti apa, ya. Saya kira itu nanti kita akan koreksi lagi dan betulkan. Mudah-mudahan tidak menimbulkan pertanyaan. Nanti saya dengan Pak Koro akan berdiskusi banyak supaya bisa lebih memahami bagaimana hubungan ini bisa terjadi. Lalu yang berikut terkait dengan kenapa harus persamaan simultan. Tadi Pak Udin bilang sederhana, padahal tidak sederhana, Pak. Karena judulnya itu pengaruh pendidikan vokasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Ya. Jadi di sini variabel dependennya itu ada dua. Kalau variabel dependennya ada dua, mungkin bisa kita buat regresi sederhana. Kalau kita buat 2 kali regresi. Nah, tapi supaya dia menjadi 1 kali regresi, kita buat dalam persamaan simultan. Tapi tentu kita tidak bisa mengabaikan hubungan-hubungan fungsional antar berbagai variabel. Makanya tidak ada penumpang gelap, Pak. Jadi misalnya ya, di sini ada 2 persamaan simultan. Kita lihat di halaman 42. Ada 2 persamaan simultan, yaitu persamaan kesempatan kerja dan persamaan pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kan sebagai variabel endogen, ya. Variabel yang dipengaruhi dalam model. Nah, ini memang untuk menjawab tujuan penelitiannya. Nah, oleh karena itu setiap variabel ini tentu saja dia tidak hanya dipengaruhi oleh variabel yang sifatnya endogen saja, tapi ada variabel lain yang juga berpengaruh yang tidak bisa kita abaikan karena dia secara teoritis berpengaruh. Nah, kalau kita abaikan satu, dia akan bermasalah dari aspek identifikasi. Modelnya tidak akan bisa diestimasi karena dia tidak teridentifikasi dengan baik. Karena kita mengabaikan variabel yang sifatnya eksogen tadi. Itu tidak akan teridentifikasi, tidak akan bisa kita proses. Yang kedua, kita mengabaikan hubungan-hubungan yang memang secara teoritis ada, tapi kita abaikan, itu salah. Sehingga dalam model simultan ini, dia terlihat kompleks, tapi sebenarnya sederhana. Kita mencoba mengakomodasi saja
faktor-faktor yang memang berpengaruh terhadap variabel yang kita gunakan. Misalnya kesempatan kerja. Kenapa ada inflasi? Nah, kalau dari aspek kesempatan kerja, ya. Nah, tadi Pak Udin bilang kesempatan kerja berbeda dengan pengangguran. Secara perspektif memang berbeda. Secara perspektif berbeda, tapi dalam aspek perlakuan teoritisnya itu kan menjadi sama, Pak, karena kesempatan kerja itu adalah jumlah orang yang bekerja dibagi dengan total angkatan kerja. Total angkatan kerja itu adalah penjumlahan dari jumlah kesempatan kerja ditambah jumlah orang bekerja ditambah dengan jumlah orang yang menganggur. Penjumlahan jumlah orang bekerja tambah dengan orang menganggur itu disebut angkatan kerja. Nah, misalnya kalau angkatan kerjanya 100, lalu kesempatan orang bekerjanya 90, maka tingkat kesempatan kerjanya itu 90%. Nah, 10%-nya adalah pengangguran. Jadi itu kan sebenarnya apa? Istilahnya saling mengisi saja. Karena kalau dia tidak pengangguran, maka dia bekerja. Kalau dia tidak bekerja, maka dia menganggur. Sehingga kesempatan kerja dan pengangguran dalam aspek perilaku analisis teorinya itu sama, Pak. Makanya kenapa inflasi dia berpengaruh terhadap kesempatan kerja, itu kita turunkan dari teori kurva Phillips. Kurva Phillips menghubungkan antara inflasi dan pengangguran. Nah, penjelasan terhadap kurva Phillips itu, penjelasannya ke kesempatan kerja, Pak, bukan ke penganggurannya. Jadi penjelasan kurva Phillips itu dia ke kesempatan kerjanya. Jadi ketika inflasi naik, itu sesungguhnya menguntungkan. Itu ada pemotongan gaji tanpa pekerja tahu. Jadi kalau misalnya harga barang naik, tapi gaji tidak naik, itu pengusaha untung. Dalam konsep teori penawaran agregat, itu dia akan meningkatkan kesempatan kerja. Nah, disitulah turunan dari kurva Phillips itu. Jadi kurva Phillips itu menghubungkan antara inflasi dan pengangguran. Tapi sesungguhnya penjelasannya adalah terkait dengan kesempatan kerja. Oleh karena itu, memang secara perlakuan terhadap analisisnya itu sering disamakan, Pak. Sehingga kenapa inflasi muncul? Karena kita tidak bisa mengabaikan aspek inflasi dalam konteks dia berpengaruh terhadap kesempatan kerja tadi. Makanya dalam banyak analisis makro, itu inflasi nol juga tidak baik. Inflasi itu dia stimulan, dia semacam oli pelumas untuk ekonomi itu bisa bekerja, makanya dia nol juga tidak baik dalam aspek penawaran agregatnya. Oleh karena itu, disitulah kenapa tiba-tiba inflasi muncul. Jadi dia bukan penggelam. Nah, oleh karena itu, dalam kerangka pikir nanti mungkin bisa kita gambarkan lagi, dia tidak sesederhana itu. Bahkan di S1 saja kerangka pikir seperti itu, saya tolak mentah-mentah kalau kerangka pikir seperti itu. Cuman ini saya agak luput, jadi mungkin nanti kita akan betulkan lagi, sehingga kenapa sampai variabel-variabel itu dia bisa ada dan dia berpengaruh melalui jalur apa dan teori apa. Sehingga kita tidak membuat model sebagai tempat sampah di mana semua variabel masuk, tidak. Tapi kita angkat variabel itu sesuai dengan tuntunan teorinya, panduan teorinya. Yang berikut, terkait dengan pendidikan vokasi. Nah, ini kan berawal dari teori tadi ya, pendidikan, kualitas sumber daya manusia. Lalu kemudian di akhir-akhir ini, apalagi sekarang Jokowi sudah gembar-gembor, pendidikan itu dia mengarahkan bagaimana supaya pendidikan vokasi itu lebih dikembangkan. Karena pendidikan vokasi itu lebih dekat ke kebutuhan pasar kerjanya. Oleh karena itu, saat ini memang kebijakan nasional memang lebih memprioritaskan pengembangan pendidikan vokasi, karena di situ keahlian-keahlian, keterampilan-keterampilan khusus itu diberikan dengan harapan agar ketika lulusan dari pendidikan vokasi itu dia bisa terserap dalam pasar kerja karena dia sesuai dengan kebutuhan pasar kerjanya. Lalu selain dia bisa terserap dalam konteks menjadi pekerja, dia mungkin bisa menjalankan usaha sendiri karena dia sudah punya keahlian. Oleh karena itu, karena memang prioritas
pemerintah sekarang lebih mengarah ke situ, kita mencoba mengangkat ini. Kita coba mengangkat ini karena banyak sekali mengangkat hanya pendidikan secara umum. Lalu padahal banyak tidak signifikan. Lalu kemudian orang kemudian beralih dalam menjelaskan hasil penelitiannya. Tidak signifikan karena ini, karena ini, karena ini. Udah Pak Juf, stop udah Pak Juf. Ketong kan Pak Korleks itu, jadi dalam pendidikan vokasi, Ketong tanya dulu gini, pendidikan vokasi ini mulai pendidikan menengah atau pendidikan tinggi? Pendidikan vokasi itu pendidikan keterampilan. Dia ada di menengah, ada juga pendidikan tinggi. Itu dia. Nah, nanti dalam batasannya itu nanti Pak Korleks sebutkan dalam definisi operasional variabelnya. Pak Korleks memproyeksi itu ke vokasi menengah. Gitu karena kita tidak bisa campur. Karena kita tidak bisa campurkan dengan pendidikan tinggi karena yang diambil ini aspek kualitasnya. Ya, itu dia. Aspek kualitasnya. Kalau di perguruan tinggi kan pakai IPK. Kalau di menengah kan nilai rata-rata. Nah, itu kan dua indikator yang berbeda yang tidak bisa kita campurkan. Kecuali kita jadikan dia variabel sendiri. Tapi vokasi menengah hanya menjadi proksi saja. Menjadi proksi terhadap pendidikan vokasi di tanah air begitu. Oleh karena itu memang mungkin nanti kita akan harus jelaskan dengan baik sehingga konsep ini bisa dipahami dengan baik. Yang berikut terkait dengan apakah semua terserap dalam pasar kerja? Nah, justru itu ini yang mau kita uji. Mau kita uji sejauh mana pendidikan vokasi itu efektif dalam menciptakan sumber daya manusia. Karena sekarang ini yang tadi saya bilang, kalau kita baca di berita-berita terkini, memang pemerintah lagi giatnya untuk mendorong pendidikan vokasi ini. Nah, kita uji bagaimana pendidikan vokasi ini berpengaruh, ya, outcome-nya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tadi. Sehingga memang pertanyaan ini kan terjawab ketika penelitian ini setelah selesai dilaksanakan. Saya kira nanti mungkin beberapa pertanyaan tadi sangat penting sekali sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan lagi proposal ini, ya, terutama di latar belakang itu fenomenanya. Fenomenanya tadi presentasi Pak Korleks sudah bagus, saya pikir ya, sudah tergambar fenomenanya. Cuman perlu didudukkan dengan baik di proposalnya, ya, di latar belakang itu. Lalu kemudian landasan teorinya, lalu kerangka pikir. Nah, itu yang penting. Sehingga di situ kelihatan kenapa variabel ini harus ada dan muncul begitu. Jadi saya lihat memang di landasan teori itu tidak ada itu. Tidak ada New Growth Theory, tidak ada teori human capital, itu tidak ada. Sehingga memang wajar kalau kemudian menimbulkan pertanyaan, ini hubungannya bagaimana? Jadi mungkin itu menjadi saran, nanti akan kita konsultasikan lagi, Pak. Baik, terima kasih, Pak Kaprodi. Pak Tony, mungkin ada yang mau dikomentari dari rancangan ini. Ya, terima kasih Pak Kaprodi. Ini yang ujian yang saya bilang proposal ini Pak Jufri, bukan Pak Korleks. Iya, yang jelas. Nah, untuk model Solo, itu yang orang Solo, itu kenapa human capital? Karena ada istilah golden growth. Pertumbuhan ekonomi emas itu terjadi di Jepang. Kenapa? Karena ada saving. Human capital karena dia bersaving, dia menabung. Itu situ. Jadi bukan terkait pendidikan, tapi dari saving. Maka muncul golden growth, pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan sebelumnya. Ya. Gitu. Terus selanjutnya tentang simultan itu menjadi masalah. Nanti mau kasih masuk variabel lain yang tadi penumpang gelap, betul, kasih masuk terserah, tidak apa-apa. Tetapi dari latar belakang sudah dijelaskan. Baik, Pak. Sehingga ada beberapa variabel yang menjadi kajian di dalam analisis ini. Kenapa? Karena di masalah pokok itu tidak ada hubungan dengan kerangka pikir. Dengan pemodelannya itu tadi, karena penumpang gelapnya saking banyak itu,
variabel-variabel tidak dibicarakan terlebih dahulu, itu muncul di model analisis. Sehingga itu dipertanyakan. Nah, itu tidak dijawab oleh Korek, tapi dijawab oleh pembimbing. Iya, boleh. Begitu. Ya, terima kasih Pak Jufri sudah buka dia pembahasan. Katong saya perlu dengan Pak Jufri pun penjelasan, tapi karena katong tanya dia. Gitu. Baik, Pak Sos, ini tadi komentar tambahan dari Beta ya. Karena Beta secara pribadi bukan orang yang selalu mau berdebat. Ya. Jadi Beta cuma atau saya hanya mau menyampaikan pikiran-pikiran sebagai bahan renungan bagi kita. Ya. Mungkin hari ini kita bisa mengatakan ini pendapat saya benar, tapi setelah merenung, oh ternyata mungkin ada kekeliruan. Itu ada kesempatan untuk kita bisa mengoreksi pikiran-pikiran kita sekarang. Jadi begini, satu objek itu tidak hanya persepsional tok. Nah, tidak bisa persepsional tok. Ini satu contoh, ini buku ini buku ini. Ini kalau di persepsi kita dilihat dari sisi ini, modelnya begini, Pak Korles, modelnya begini. Yang muncul ini ada tulisan ini. Tetapi kalau dia lihat dari persepsi yang lain, dia begini. Dia begini. Sehingga pada saat persepsinya Korles, buku ini seperti apa? Saudara menggambarkan begini. Saya melihatnya saudara atau saya menggambarkannya seperti ini. Nah, tadi Pak Jufri bilang pengangguran dan kesempatan kerja persepsional. Nah, sekarang begini, dari sisi angka misalnya, angka kesempatan kerja itu berbeda dengan angka pengangguran, beda. Tingkat kesempatan kerja berbeda dengan tingkat pengangguran. Secara faktual, secara data, secara kuantitatif berbeda. Nah sekarang kalau berbeda, agak sulit kita terima pikiran kalau itu dikatakan sebagai persepsional. Nah itu satu. Yang kedua, kalau memang mau dirumitkan, sebenarnya saya bilang ini tadi sederhana sekali. Kita hanya melihat pengaruh pendidikan vokasi terhadap pertumbuhan ekonomi, lalu dicarilah datanya yang terserap itu berapa, yang tidak terserap itu berapa. Dan itu juga mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah data itu ada? Ini menjadi kesulitan. Nah, kalau mau memasukkan misalnya inflasi, investasi, maka buatlah blok di dalam analisis ini, blok di dalam model ini. Jadi ada blok pendidikan dan di dalamnya ada sejumlah variabel. Ada sejumlah variabel di situ, termasuk di dalamnya investasi di bidang pendidikan, termasuk di dalamnya kesempatan kerja. Apakah lulusan vokasi itu terserap semua, termasuk di dalamnya pengangguran segala macam. Nah, lalu di samping kanan ada blok pertumbuhan ekonomi. Blok pertumbuhan itu ada investasi, ada kesempatan kerja, ada inflasi, ada tenaga kerja. Nah, kedua blok ini dengan berbagai macam variabel yang sifatnya endogenitas dan eksogenitas, itu kemudian memungkinkan kita melakukan model simultan. Nah, kalau begitu bisa. Nah, cuma yang menjadi kekhawatiran buat saya juga tidak menakut-nakuti Korles. Apa bisa Korles ini membuat model-model analisis yang seperti itu? Karena ini rumit. Iya kan? Dan ini pendidikan vokasi menengah, bukan tinggi. Ya. Dia bersaing dengan pendidikan vokasi tinggi loh. Ya. Nah ini dia bisa kesulitan di dalam data, apalagi mungkin memang data nasional kita agak gampang untuk memperoleh itu, tapi agak sulit sekali untuk kita bisa bedakan data lulusan yang terserap itu berdasarkan jenis pendidikan, bukan berdasarkan jenis pendidikan, berdasarkan klasifikasi pendidikan, misalnya SMK, tamatan SMA atau SMK. Nah, apakah ada data bahwa si A ini dia lulusan SMK, si B ini lulusan SMA, si C ini lulusan madrasah aliyah? Itu kan agak sulit untuk kita telusuri.
sebenarnya mungkin bisa ada data itu, tapi ini akan menyulitkan Korles begitu. Nah, karena itu pikirannya Pak Tony, bagaimana pikiran termasuk pikiran saya juga, bagaimana model ini, bagaimana rencana penelitian ini kita sederhanakan sehingga itu memang lebih sinkron dengan judulnya. Judulnya. Ya, judulnya. Kenapa kita Pak Tony bilang tadi banyak penumpang gelap itu? Karena basisnya itu berdasarkan pada model, dan lalu kemudian model itu mengharuskan memunculkan sejumlah variabel. Sementara dari awal itu penjelasan itu tidak memerlukan variabel-variabel seperti itu. Nah, sehingga sampai pada pertemuan inilah, sehingga Pak Tony bilang, ini kenapa tiba-tiba muncul variabel ini, termasuk saya seperti itu. Tapi saya kira itu nanti tergantung dari kemampuan Pembimbing, ya, betul. Korles dengan pembimbing untuk bagaimana mengakomodasi, bagaimana memilah-milah ini pikiran-pikiran Pak Tony ini bisa diakomodasi, ini pikiran Pak Udin bisa diterima. Ini tidak perlu. Nanti akan kita ketemu lagi di seminar hasil penelitian. Kan begitu Pak Tony? Iya. Dan mungkin tambah pendidikan vokasi menengah. Ya, kita bisa beda antara vokasi menengah dan tinggi. Yang dia lihat menengah. Dia judul mesti pendidikan vokasi menengah, Pak. Iya. Oke, ya. Ya, sementara begitu dari Pak Tony, mungkin biasanya kalau sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Pak Juf, terima kasih. Baik, Ya, Pak. Pak Juf. Mungkin sedikit, Pak. Iya, silakan Pak Juf. Ya, ini karena terkait dengan ini sangat substantif soalnya, Pak. Oh. Jadi perlu kita satu persepsi. Iya. Jadi kita satu pemahaman supaya tidak menyulitkan Korles nanti. Iya, betul Pak Jufri. Ya, karena ini terkait dengan satu model. Iya, betul Pak. Yang kedua teori. Jadi tadi soalnya pertanyaan dari awal, saya melihat seakan-akan gugur ini semua, gugur, ya, dari teorinya maupun modelnya, sehingga itu kemudian pada saat kita konsultasi kembali itu akan kita kesulitan, Pak, sehingga perlu kita klarifikasi langsung supaya kita dudukan, kita pakai model seperti apa yang tepat ini kan. Nah sekarang begini Pak. Nah terkait dengan istilahnya model ya, model tadi Pak sampaikan soal model. Di situ taruh inflasi kemudian terkait dengan teori kurva Phillips, inflasi dan pengangguran. Lalu kemudian ada pendapat dari Pak bahwa pengangguran tidak sama dengan kesempatan kerja. Sementara saya bilang sama begitu. Ini kan ada beda persepsi nih. Ini kan beda persepsi yang harus kita samakan. Kita samakan dulu. Supaya pada saat running, Pak Korlesnya running, itu tidak ada masalah lagi begitu. Sehingga ketika hasil penelitian dia presentasikan tidak ada pertanyaan serupa lagi begitu. Sehingga dia running tidak was-was begitu. Tidak was-was. Pak Juf begini. Halo Pak. Pak Juf, beta bilang ya, begini, supaya sekretaris ini dipermudah. Maksud saya begini Pak, supaya ada pemahaman nanti misalnya apakah pengangguran dan kesempatan kerja itu sama atau tidak. Jadi sekarang saya cuma mau bertanya begini dulu Pak Korles atau Pak Juf. Iya Pak. Berapa besar tingkat pengangguran di Maluku misalnya? Katakanlah misalnya 6%. Kalau itu dibawa dalam angka mutlak mungkin sekitar 275 jiwa. Misalnya seperti itu. Nah sekarang kalau saya tanya, berapa tingkat kesempatan kerja di Provinsi Maluku? Mungkin angkanya berbeda. Nah karena basisnya seperti itu, saya mengatakan persepsinya, konsepnya berbeda antara pengangguran dengan kesempatan kerja. Nah karena itu untuk memudahkan. Maksudnya gini Pak, mohon maaf. Ya, beta paham, maksud paham. Cuma yang maksud beta sama itu,
Kalau misalnya penganggurannya 7%, maka tingkat kesempatan kerjanya itu 93%. Itu 100% dikurangi 7%-nya. Itulah tingkat kesempatan. Sehingga tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran, kalau menurut persepsi beta dalam konteks perlakuan pemodelan, itu kita bisa katakan karena kesempatan kerja dan pengangguran itu saling menghilangkan, Pak. Kalau kesempatan kerja naik, pengangguran pasti turun. Itu pasti. Karena dia merupakan presentasi dari jumlah angkatan kerja, Pak. Jadi kalau misalnya pengangguran 7%, maka kesempatan kerja 93. Kalau pengangguran turun jadi 6%, kesempatan kerja naik 96. Itu fix, pasti. Oleh karena itu, ya Pak. Belum tentu, Pak Jif, belum tentu. Memang begitu, Pak. Di Surono itu memang dia katakan seperti itu. Nah, bahwa dari sisi angka mutlak kan itu kan tadi dibagi dengan angka angkatan kerja, kan begitu. Ya, jadi pikirnya begini, angkatan kerja misalnya 100, ya contoh kasus ya. Angkatan kerja 100. Ya, kalau penganggurannya 50, berarti kesempatan kerjanya 50, kan begitu. Kalau penganggurannya 10, berarti kesempatan kerjanya 90. Kalau kesempatan kerja 10, berarti pengangguran 50. Tetapi itu kan dalam periode waktu tertentu. Nah, mekanisme ekonomi ini kan dinamis seperti itu. Dan itu harus diingat bahwa dalam struktur kependudukan ada yang namanya bukan angkatan kerja. Nah, itu termasuk bukan angkatan kerja itu di luar perhitungan itu, Pak. Karena yang bukan angkatan kerja itu yang bersekolah, yang mengurus rumah tangga dan lain-lain itu. Dia tidak masuk dalam konsep pengangguran dan kesempatan kerja, Pak. Karena yang bukan angkatan kerja itu dia tidak berusaha mencari pekerjaan. Ya, betul. Dia makanya disebut bukan angkatan kerja. Nah, itu kita keluarkan dari konsep kita. Kita menggunakan angkatan kerja saja, Pak. Betul. Tapi oleh karena itu dari sisi pembagian dalam tuntunan teori kurva Phillips, karena memang saya cukup mendalami kurva Phillips ini, Pak. Itu penjelasannya itu kesempatan kerja, Pak. Padahal plotting kurvanya itu pengangguran. Plotting kurvanya pengangguran, Pak. Tapi dalam penjelasan teoretiknya itu kesempatan kerja. Karena memang asumsinya kalau kesempatan kerja naik itu artinya pengangguran turun. Itu pasti, Pak. Nah, dalam logika teori pula kita turunkan dalam model, Pak, begitu persepsi saya, Pak. Jadi artinya kita jadi bingung kalau misalnya kesannya begini, kesempatan kerja naik berarti pengangguran menurun, kan seperti itu. Nah, pada saat kita fokus terhadap kesempatan kerja, membicarakan tentang kesempatan kerja, kemudian apakah kita mau mengatakan bahwa ini ada pengaruhnya terhadap kenaikan kesempatan kerja atau tidak? Nah, kalau misalnya pengangguran menurun misalnya, berarti kesempatan kerja kan bertambah. Nah, pengangguran bertambah berarti kesempatan kerja kan menurun. Nah, bagaimana bisa menjelaskan kaitan antara pendidikan vokasi dengan itu? Kesempatan kerja, artinya kita berbicara soal kesempatan kerja, tetapi perlakuan kita ada di pengangguran, begitu maksudnya. Perlakuan pengukurannya ada di pengangguran, sementara kita berbicara soal kesempatan kerja dengan fenomena yang berbeda. Fenomenanya berbeda, yang satu turun, yang satu naik, kan seperti itu. Nah, ini yang oke, silakan saja nanti apakah Korlex silakan Pak. Pak Korlex. Ya, Pak. Itu anak-anak yang lulusan SMK itu berapa tahun lulusannya? Umur berapa tahun? 16 tahun, Pak. 16 tahun. SMK 15 sudah ada yang lulus? 16, Pak, 16. 16? Ya, seharusnya 16 tahun, Pak. Kalau artinya kenapa saya tanya ini? Karena ini berhubungan dengan angkatan kerja, karena angkatan kerja berhubungan dengan kesempatan kerja. Apakah lulusan vokasi menengah itu mampu bersaing dengan lulusan vokasi pendidikan tinggi? Karena apakah
Yang ini mau bicara tentang kesempatan kerja, pengangguran semua. Nanti akan kelihatan dari nanti semua nanti variabel-variabel yang tadi yang tidak pernah disinggung itu dia lebih berpengaruh daripada pendidikan vokasinya, sehingga dianggap pendidikan vokasi itu gagal. Nanti kita bicarakan lagi Pak Jufri, barangkali di luar ini barangkali kita diskusi. Ya, kalau beta lebih baik fokus saja kepada terserah apakah kesempatan kerja atau pengangguran, karena angka yang diperoleh nanti itu beda, angkanya beda. Angka yang ada di data statistik itu jumlah pengangguran dan jumlah kesempatan kerja itu berbeda pasti, tingkat presentasinya juga berbeda. Nah kalau di running itu akan menghasilkan koefisien yang berbeda juga kan. Nah karena itu berarti penafsirannya juga. Mohon maaf, saya sudah pernah running sama Pak, hasilnya sama. Kalau kita running data pengangguran dengan kita ganti dengan data kesempatan kerja, kita dapat koefisien regresi yang sama persis. Sama Pak. Iya, sama persis. Kalau sudah tapi mungkin ada modifikasi model, ada modifikasi. Kalau itu sama persis Pak. Jadi konsepnya itu sama. Pengangguran karena itu memang faktor pengurang Pak. Yang tadi Pak sudah jelaskan itu, kalau angkatan kerja naik pasti pengangguran turun, itu pasti. Oleh karena itu kita pastikan dalam running model, ketika data kesempatan kerjanya kita ganti dengan data pengangguran, hasilnya sama dan sama persis. Nah, oleh karena itu dalam banyak penelitian, bahkan penelitian internasional, penelitian di jurnal internasional, itu dia menggunakan istilah ini bergantian, tergantung perspektif penjelasan dia. Tapi dalam perlakuan modelnya disamakan Pak, begitu. Baik Pak Jun, kita bisa mengerti apa yang Pak Jun katakan. Jadi mungkin kalau saya bisa mendebatnya begini. Perilaku datanya itu memiliki perubahan dengan kecenderungan yang sama. Nah, kecenderungan sama kalau itu disandingkan misalnya pengangguran dan kesempatan kerja. Jadi misalnya begini, taruhlah pengangguran 25%, berarti kesempatan kerja 75%. Di periode berikut pengangguran 20%, berarti kesempatan kerja 80%. Ini ada kecenderungan perubahan data yang sama, dan sama itu konsisten dari sisi tingkat pengangguran dan konsisten dari sisi tingkat kesempatan kerja. Oke, bisa saja tidak ada masalah kalau seperti itu. Nah, tetapi apakah ini kembali lagi ke Korles, karena ini kan nanti bagaimana menjelaskannya itu, menjelaskan. Jadi karena dari sisi data itu kan berbeda. Apakah itu data itu ada, lalu apakah bisa dikonversi, misalnya pada saat mungkin untuk memudahkan Korles dan untuk menyederhanakan persoalan, mau melihat kesempatan kerja, ya lihat saja tingkat pengangguran, kan kebalikannya saja ya, seperti itu. Iya kan seperti itu. Misalnya maaf. Silakan. Maaf. Ya, ini yang tadi belum selesai. Saya belum selesai terkait dengan data itu, Pak. Ya. Nah, data kesempatan kerja ini bukan data lulusan vokasi yang telah bekerja, bukan Pak. Itu pasti cari susah. Itu penelitiannya luar biasa itu kalau kita mau cari itu. Itu tracer study namanya itu Pak. Tapi yang dipakai ini data kesempatan kerja secara umum Pak. Jadi itu sebagai proxy saja. Jadi hasil penelitian kita ini memberikan indikasi saja bahwa ketika kualitas, jadi ini sebenarnya fokus dari penelitian Korles hasil diskusi saya dengan beliau. Ini fokusnya di kualitas sebenarnya Pak, yang luput dari perbincangan kita. Jadi karena memang selama ini itu indikatornya selalu kuantiti, rata-rata lama sekolah, jumlah lulusan menengah, jumlah lulusan kuantitatif itu data kuantitatif. Tapi data kualitatif terkait dengan kualitas lulusannya, misalnya nilai, misalnya itu contoh salah satunya contohnya nilai, itu jarang. Makanya kita coba menggunakan ini sebagai proxy kualitas karena banyak hasil penelitian mengatakan bahwa oh iya pertumbuhan ekonomi tidak banyak menyerap tenaga kerja karena kualitas tenaga kerja di Maluku rendah.
Baru kita buktikan apa kualitas berpengaruh. Apa betul kesimpulan itu bahwa memang karena kualitasnya rendah sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap kesempatan kerja itu, akhirnya banyak tenaga kerja dari luar misalnya. Nah, oleh karena itu untuk menjawab aspek kualitas, halo? Kualitas pendidikannya diukur dari mana Pak Juf? Nilai rata-rata itu Pak, itu sebagai proksi untuk mengukur kualitas pendidikannya Pak. Apakah nilai rata-rata itu pendidikan vokasi mereka sudah melakukan konsumsi belum? Ya Pak. Apakah lulusan pendidikan vokasi itu yang rata-ratanya bagus itu DKI Jakarta bagus semua tuh ya Pak ya? Pendidikan. Halo? Iya Pak. Dengar. Kan dari nilai ya. Iya Pak. Dari nilai ya. Apakah Anda jamin bahwa dengan nilai rata-rata bagus itu mereka terserap di lapangan pekerjaan? Justru ini mau diuji nih Pak. Oke. Ini yang mau diuji. Nah, waktu diuji. Apakah quality itu berpengaruh ke kesempatan kerjanya atau tidak Pak? Oke, ya. Bagaimana kesempatan kerja kemudian mereka tuh sudah punya pendapatan belum? Yang sudah punya pendapatan itu yang mereka yang bekerja Pak, yang belum bekerja jelas tidak. Ya, jadi kan kita kan tidak itu, kita cuma lihat nilai rata-rata kan? Nilai rata-rata kan Pak? Iya, nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu kita lihat nilai rata-rata. Apakah nilai rata-rata itu bisa menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan konsumsi dengan pendapatan mereka atau belum? Konsumsi itu dari lahir sudah konsumsi. Atau begini Pak, siap, mungkin dari perspektif yang lain lagi. Kalau misalnya Pak Tony itu mungkin ceritanya dari aspek yang lain. Ya. Kalau memang kualitas SMK itu mau diproksi sebagai kesempatan kerja, saya kira ini perlu ada asumsi-asumsi dasar. Ya. Karena kesempatan kerja itu sifatnya general, umum kan, mulai dari SD, SMP, SMK, SMA termasuk di dalamnya tadi, lalu perguruan tinggi semua ada di situ. Nah sekarang kita mau, ini konsep kesempatan adalah konsep yang besar. Ibarat rumah ini rumahnya besar. Nah lalu kualitas SMK ini kecil sekali dibandingkan dengan rumah yang besar tadi. Nah karena itu kalau mau diproksi dengan kualitas SMK, apalagi kalau dengan nilai rata-rata saja, nilai rata. Kalau misalnya itu mau diproksi dengan jumlah lulusan yang terserap, mungkin bisa saja ada relevansi. Tetapi ini kan mau diproksi dengan nilai. Nilai rata-rata. Nah, nilai, bukan yang terserap di pasar kerja. Iya. Bukan terserap di kesempatan kerja. Nah, itu satu. Jadi, perlu ada asumsi dasar di situ yang memperkuat bahwa proksi tentang kualitas tenaga kerja SMK itu dimungkinkan secara teoritik. Nah, itu. Satu, yang kedua, harus kita ingat ada lost data di situ. Ada data yang hilang karena tidak semua orang yang bekerja itu melaporkan diri ke Dinas Tenaga Kerja bahwa sekarang saya sudah bekerja. Tidak semuanya, atau tidak semuanya lulusan SMK itu. Maaf Pak. Pak, mohon maaf. Ya, silakan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bukan data tenaga kerja yang terserap itu yang kita ambil Pak. Kita menggunakan data kesempatan kerja secara umum itu sebagai proksinya Pak. Ini kan tadi Pak pertanyaan, apakah itu bisa mewakili lulusan vokasi bisa mewakili kesempatan kerja yang umum itu? Ini kan namanya perspektif penelitian makro, itu rata-rata perspektifnya deduktif Pak. Jadi dari umum itu kemudian kita mengambil kesimpulan yang khusus. Nah kalau kita menggunakan data yang lebih spesifik, itu butuh energi Pak untuk cari itu segala macam. Makanya penelitian makro itu dia pakai perspektif deduktif untuk memberikan indikasi. Dia tidak memastikan hubungan itu, tapi dia mengindikasikan bahwa penyerapan kesempatan kerja ini dia sedikit banyak dipengaruhi berdasarkan hasil penelitian ini
oleh kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan di sini adalah kualitas pendidikan vokasi. Karena pendidikan vokasi itu diarahkan untuk lulusan itu setelah lulus dia harus bekerja begitu. Dengan background asumsi. Lalu pendidikan vokasi dijadikan proksi. Nah, kalau memang tidak perlu pendidikan vokasi, kita bisa lulusan pendidikan secara keseluruhan, pendidikan menengah secara keseluruhan. Nah, tapi kenapa diambil vokasi? Karena memang Pak Korles itu guru di SMK. Lalu karena pendidikan vokasi itu juga memang diarahkan untuk link and match dengan dunia kerja. Sehingga kita menguji dia. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi kita tidak ambil lagi data penyerapan tenaga kerja vokasi, karena data yang dipakai data seluruh Indonesia Pak. Jadi dia pakai panel nanti. Dari seluruh provinsi, itu datanya sudah ada. Saya sudah sebelum ini dijadikan proposal, saya menyuruh beliau cari datanya dulu, dipastikan datanya ada, baru jalan. Kalau tidak bisa jalan karena kesulitan di data nanti. Jadi dari variabel yang diturunkan itu semuanya sudah dipastikan datanya ada. Kira-kira begitu Pak, makasih. Artinya begini, artinya kalau memang ya kita ini kan saya dengan Pak Tori hanya memberikan saran, pikiran-pikiran terhadap yang nanti akan bekerja ini adalah Korles dengan pembimbing, ya itu kan begitu. Nah, oke, benar makro misalnya deduktif ke induktif. Nah, sekarang apakah ada penjelasan teoritik bahwa nilai itu rata-rata nilai itu bisa menjadi ukuran sebagai kesempatan kerja? Kalau jumlah kesempatan kerja dari lulusan Pak, oke, bisa saja. Pak, maaf, nilai itu proksi. Pak, maaf Pak, nilai itu bukan proksi kesempatan kerja Pak. Nilai itu proksi untuk kualitasnya Pak. Kualitas. Ya, kualitas kan, lulusan. Ya, tapi kan nanti akan dihubungkan dengan kesempatan kerja. Itu kan. Nah, kita uji. Apakah dia ada hubungan atau tidak Pak? Ada pengaruhnya atau tidak? Nanti akan terjawab. Ya, makanya saya bilang tadi perlu ada penjelasan teoritik. Nah, teoritik, oke, mungkin kualitas pendidikan kita bisa mengatakan seperti itu secara makro, deduktif. Tetapi dari pikiran induktifnya apa? Secara spesifik itu nilai rata SMK itu mencerminkan itu. Nah, itu saya kira itu penjelasan teoritiknya sendiri lagi kan. Nah, karena itu memang ini saya kira ini menarik ya, tergantung dari Pak Korles dengan pembimbing apa mampu untuk menjalankan itu. Karena kalau saya melihat pembicaraan Pak Korles tadi ditambah dengan pembimbing, ini membuat analisis dari rancangan penelitian ini itu tidak sesederhana yang tergambar di judulnya. Tidak sesederhana itu, dia meluaskan. Makanya saya sarankan bikinlah blog. Bikin blog. Jadi ada satu blog pendidikan, ada satu blok pertumbuhan ekonomi. Di dalam blok pendidikan itu ada variabel-variabel ekonomi, misalnya investasi, jumlah lulusan, termasuk kesempatan kerja juga. Di blok pertumbuhan ekonomi itu juga ada sejumlah variabel ekonomi, inflasi juga masuk di dalamnya, investasi juga masuk di dalamnya. Nah, kemudian blok ini itu dibuatlah model analisis simultan. Nah, karena di situ tergambar mana eksogen, mana endogen variabelnya. Nah, tapi ini pikiran saya dengan Pak Tony hanya sekedar pikiran-pikiran saran saja untuk penulisan Korles. Nah, saya pribadi sebagai kaprodi, bukan sebagai penguji, punya pretensi untuk tidak terlalu memberatkan memberatkan. Iya, Pak Udin. Pak Udin, Pak Juf, kita tidak membicarakan permodelan itu karena muncul di belakang. Kita kaitkan dari judul, masalah pokok, kerangka pemikiran dan hipotesa itu. Kemudian permodelannya itu diperbicarakan itu tadi. Nah, masalah pokoknya itu connect dengan kerangka pikir, cocok dengan hipotesa, maka blok yang tadi Pak Udin tawar itu cocok. Ya. Karena dari awal tadi tidak cocok, makanya kita buat supaya, nah Pak Jufri terangkan tentang permodelan itu sudah terima. Tapi sekarang kaitkan itu nanti dengan judul, masalah pokok, kerangka pemikiran dan hipotesa supaya bloknya itu jadi bagus, begitu Pak. Ya Pak. Jadi ini sebenarnya modelnya sederhana Pak. Iya betul, model sederhana. Jadi kalau Pak, model yang rumit tadi sederhana. Jadi yang tadi Pak Udin bilang blok justru sulit. Kata saya bicara jadi model ini kan Pak. bloknya cuma satu Pak. Kata saya bicara bloknya Pak. Kata ini kaitkan model dari masalah ini.
Ya Pak, jadi model simultannya ini cuma satu blok ini ya, blok pendidikan itu. Karena Ya. dari antar variabel di antara dua persamaan ini dia Ya. tidak terjadi ini. Jadi dia searah dia Pak. Ya. Jadi hanya satu blok. Ya. Ini blok Betul. pendidikan itu aja Pak. Ya. Kalau kita buat blok lagi itu terlalu rumit. Nah, pertanyaan Pak, khawatiran Pak Udin akan terlaksana kalau memang kita membuat lagi banyak blok itu. Berarti kita buat persamaan lebih. Kita buat sekitar 3 atau 4 persamaan. Tapi 2 persamaan ini memang sudah dibuat sesederhana mungkin, sehingga memang dia hanya satu jalur. Satu jalur. Jadi bloknya blok pendidikan. Makanya di dua-dua persamaan itu ada tingkat pendidikannya. Eduk itu. Eduk di persamaan pertama ada, eduk di persamaan kedua juga ada. Jadi dia satu jalur pendidikan itu. Jadi dari kualitas itu kedua. Dua variabel dependen tadi. Nah, sehingga memang model ini sudah dibuat sesederhana mungkin, sehingga dia memang hanya satu jalur, Pak. Begitu. Pak Jif, kalau saya melihat modelnya ini bloknya sebenarnya oke, 2. Tetapi bukan blok pertumbuhan ekonomi atau kesempatan kerja dan pendidikan, tetapi blok kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Bloknya itu. Karena itu kan persamaan pertama kesempatan kerja dipengaruhi oleh ini. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ini. Berarti bloknya 2 itu, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Di dalamnya ada variabel eksogen, itu adalah variabel pendidikan. Yang pendidikan itu berpengaruh kepada kedua blok itu. Nah, gitu kan. Nah, makanya Ya, kalau Pak, memang betul Pak Jufta. Jadi ada 2. Ya, Pak, betul. Ya. Ada 2 variabel endogen di situ, edukasi dengan inflasi. Nah, sementara pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja itu adalah endogen kan, seperti itu. Makanya bloknya. Kalau memang maksud Pak begitu berarti cocok Pak. Itu 2 persamaan itu menggambarkan 2 blok itu. Ya, jadi bloknya kesempatan kerja dan cocok itu Pak. Pertumbuhan ekonomi. Cocok. Kedua blok ini dipengaruhi oleh investasi dan pendidikan, kan begitu. Kalau modelnya seperti itu. Nah, oke lah, saya kira ini ada pikiran-pikiran. Kita diskusikan lagi Pak. Iya betul. Ini makanya saya bilang ini adalah pikiran-pikiran tambahan dari saya dengan Pak Tony. Iya. Tadi seperti saya sudah garis bawahi, saya sebagai Kaprodi secara pribadi mengharapkan tidak terlalu membuat mahasiswa jadi terhambat dengan hanya yang ini. Nah, itu kembali lagi kepada kemampuan dan ketajaman analisis dari Pak Korles ya. Saya kira Pak Ton, mungkin seminar Korles hari ini bisa kita akhiri, Pak Jufri. Ya Pak. Oke, Pak Ton ini bisa kita akhiri. Saya kira. Ya Pak, sebentar Pak, sebelum akhiri Pak. Silakan Pak. Kalau bisa latar belakang itu sudah jelaskan lebih awal. Jadi jangan ambil terlalu banyak cerita secara global. Jadi bisa vokasi langsung masuk dengan masalah pokok yang berkaitan dengan variabel yang tadi tidak disebutkan tadi itu. Ya, itu. Sehingga masalah pokoknya muncul 2. Sehingga nanti tercover pada model itu ada 2 blok tadi itu. Ya. Sehingga kerangka pemikiran itu terangkat juga semua. Sehingga satu blok itu satu rangkaian. Jadi seperti model tadi, betul. Tapi karena dari pertama tidak dijelaskan, ketum bingung. Nah gitu tuh korek tuh. Iya, Oke, terima kasih Pak Udin. Makanya Pak Tony bilang ada penumpang gelap banyak di sini. Ya baik. Saya kira ya tadi Pak Tony tawarkan dan Pak Jufri juga tawarkan, kita bisa bicarakan ini di luar seminar ini ya. Oke, baik. Saudara Korles, saya kira seminar saudara kita bisa akhiri pada siang hari ini. Itulah dinamika keilmuan, dalam mencari sesuatu yang baru, prosedur mencari kebenaran ilmiah memang begitu memang begitu. Sangat-sangat memang perspektif. Orang pintar tuh seperti itu cirinya Pak Korles orang pintar itu begitu orang pintar begitu. Tapi ada beda dengan orang bijak, ada beda orang bijak dengan orang pintar. Nah, saya kira 2 dosen kita ini termasuk orang bijak. Jadi selain pintar, mereka juga menganalisa, melihatnya dengan hati, dengan hati. Jadi walaupun mungkin Pak Korles sekarang
ini kayaknya repot sekali beta nanti, pasti ada pikiran begitu tadi. Nah, padahal tidak. Jadi kita memandangnya, melihatnya dengan hati ya. Jadi dari sisi keilmuan mungkin kita bisa mengembangkan semua model-model yang rumit. Tapi wah ini kok itu, ini Coreless bisa enggak ini ya? Bisa saja nanti dalam perjalanan ini kan terproses. Proses itu kita masih belajar, ya, kita masih belajar, bisa mendapatkan informasi dan pikiran-pikiran dari macam-macam, mungkin lewat buku, lewat jurnal, lewat teman-teman diskusi kan seperti itu ya. Baik, sebelum saya menutup, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Tony sebagai Kamu ada kasih sama. Kenapa Pak Coreless? Tidak Pak, bukan saya Pak, ada. Ayo, kasih tahu dulu, bilang jangan ganggu dulu. Metua itu jangan bilang sama teman. Habis seminar ini beta paluku sampai. Bilang tunggu saja, tunggu sedikit lagi selesai ini. Pokoknya siap-siap di kamar sekali, mandi bersih-bersih. Bukan saya Pak, dari sananya Pak, dari program studinya mungkin ada yang masuk tadi Pak. Oh begitu. Itu Pak Nasri, Marsabesi itu Pak Nasri. Iya. Beta kira bilang sabar dulu, pokoknya habis ini beta balas sampai saya tahu jalan pulang. Ya baik Pak Tony, terima kasih Pak Jufri, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam seminar. Ya Pak. Terima kasih Pak Juf. Coreless ini ya. Baik, saya kira penelitian ini bisa dilanjutkan untuk rencana ini bisa dilanjutkan untuk diteliti dengan memperhatikan hasil diskusi kita tadi ya. Siap, Pak. Jadi kira-kira kita berharap ambillah yang terbaik. Ambil yang terbaik. Semua pikiran itu benar, Pak Tony punya benar, Pak Jufri punya benar. Ya. Yang saya punya saja yang banyak salah ya, saya yang banyak salah. Nah, jadi nanti dilihatlah yang mana di situ yang perlu diambil, perlu diperbarui, ya. Nah, supaya kita bisa, artinya Pak Jufri juga berharap Coreless bisa menghasilkan karya ilmiah yang tadi bilang, ini tidak sama dengan yang lalu-lalu, tidak sama dengan mahasiswa yang lain, seperti itu. Jadi walaupun kelihatannya judulnya sederhana, tetapi kalau isinya ternyata berat, ini luar biasa. Sama dengan orang bilang bajunya mungkin baju compang-camping, tetapi ternyata dompetnya tebal, bukan seperti itu yang digambarkan, ya. Jadi biasa juga cover menggambarkan isi. Mungkin kadang-kadang don't look out the cover, don't look by the cover. Ya, jangan lihat dari covernya kan. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menerima itu asumsi bahwa lihat kalau melihat isinya lihat covernya, jangan ya kan. Jangan lihat dari covernya kan seperti itu. Baik Pak Jufri, Pak Tony, sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga kepada Pak Anggi, lalu kepada Pak Beni yang sudah menyiapkan perangkat IT-nya, perangkat Zoom-nya, sehingga pelaksanaan seminar hari ini bisa berjalan dengan baik dari awal sampai selesai, sampai akhirnya. Lalu kemudian terima kasih pada saudara mahasiswa yang ada yang bergabung. Saya berharap kalau ada kegiatan berikutnya nanti akan saya undang lagi untuk mengikuti supaya bisa melihat seperti apa suasana nuansa seminar itu. Apakah seminar proposal, seminar hasil, bahkan ujian nanti mungkin bisa diundang ya. Baik, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bimbingannya sehingga pelaksanaan seminar hari ini bisa berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Dan dengan demikian seminar Saudara Coreless secara resmi saya nyatakan selesai dan ditutup. Ya, baik Pak Tom, selamat siang Pak Jufri, Pak Tom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Juf. Pak Ton, selamat terima kasih. Ya. Ya Pak. Pak Juf, Pak Udin. Ya Pak Ton. Assalamualaikum. Pak Ton. Waalaikumsalam. Pak Nasri. Siap, Komandan. Ya. Siap. Oke, Liv.
Ih, balik. Oh. Oh, betul. Titin ini panjang kertas setengah-setengah lah ya jadi. Kemarin sentuh ketemu percaya siapa yang betul. Iya.